Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Priyadi dengan NPM 183112706440011. Di sini saya akan menjelaskan untuk UTS Teknik Komplikasi, yaitu fase-fase komplikasi. Nah, untuk yang pertama di sini adalah dua kelompok besar fase komplikasi, fase analisis dan sintetis. Di gambar ini dijelaskan dari source program, dia bakal lanjut ke bawah ke leksikal analis, sintak analis, semantik analis. Lalu lanjut lagi ke intermediate code generator dan code optimize dan code generator lagi. Lalu ke target program. Lalu sebelahnya ada simbol table manager. Lalu ada error handle. Dua fase analisis. Yang pertama adalah lexical analysis. Pada compiler, lexical analysis biasanya disebut juga sebagai scanner. Lexical analysis adalah tahapan pertama yang dilakukan pada compiler. Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah membaca program sumber karakter per karakter, satu atau lebih deretan. Karakter-karakter ini dikelompokkan menjadi suatu kesatuan mengikuti pola kesatuan kelompok karakter token yang ditentukan dalam bahasa sumber dan disimpan dalam tabel simbol. Sedangkan karakter yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai token tak dikenal. Lalu untuk sintak analisisnya, setelah tahapan lexical analysis selesai, di berikutnya adalah tahapan sintak analis atau biasa juga disebut parser. Pada tahapan ini, token yang didapatkan dari hasil lexical analysis diurutkan atau disusun lalu dikelompokkan ke dalam suatu struktur tertentu secara spesifik. Semantik analisis. Setelah tahapan sintak analis selesai, berikut adalah tahapan semantik analyzer. Tahapan semantik analyzer merupakan tahapan yang penting karena merupakan pusat dari tahapan komplikasi dan juga merupakan jembatan antara fase analis dan fase sintetis pada compiler. Pada tahapan ini, program sumber akan diperiksa untuk mencari kemungkinan kesalahan semantik dengan cara memanfaatkan struktur hierarkikal yang dihasilkan dalam tahapan sintak. Pada tahapan ini akan dihasilkan suatu code execute pada komplikasi yang sederhana lalu dimanipulasi dengan berbagai obligasi dan translator sampai nanti benar-benar execute dihasilkan. Selanjutnya untuk dua fase sintetis ada intermediate code generator, yang artinya intermediate code generator merupakan tahapan awal dari fase sintetik proses yang dilakukan pada tahapan generate atau membangkitkan suatu berdasarkan fase string. Lalu selanjutnya diterjemahkan ke dalam address code quadruple atau triple. Lalu untuk code f-timers, setelah melakukan tahapan intermediate kode generator, berikutnya yang dilakukan adalah tahapan optimizer. Adapun yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengoptimalkan kode sehingga menjadi kode yang executable. Tahapan ini dilakukan untuk mempercepat waktu execute dari suatu program dengan cara menghilangkan redundant pada kode. Lalu ada kode generator. Tahapan kode generator ini merupakan tahapan terakhir pada proses komplikasi. Pada tahapan ini akan dilakukan penentuan registrasi untuk masing-masing variabel. Lalu instruksi-instruksi dalam bentuk antara akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dan akhirnya akan menghasilkan record table, machine code, atau assembly code. Simbol table manager. Simbol table manager adalah sebuah struktur data dengan record untuk setiap identifi dengan field untuk setiap atribut dari identity tersebut. Error handler merupakan bagian dari compiler untuk menangani dan melaporkan jika ditemukan suatu error. Lalu untuk fase-fase komplikasi, berikut ini diagramnya ada program sumber, menganalisa lexical, menganalisa sintak, menganalisa semantik, membangkit kode antara, mengoptimalkan kode, membangkit kode. Program sumber merupakan rangkaian karakter hal-hal yang dilakukan setiap fase pada proses terhadap program sumber tersebut. Penganalisa leksikal membaca program sumber karakter demi karakter sederetan satu atau lebih. Karakter dikelompokkan menjadi satu kesatuan mengacu kepada pola kesatuan kelompok karakter token yang ditentukan dalam bahasa sumber. Kelompokan karakter yang membentuk sebuah token dinamakan leksikal untuk token tersebut. Setiap token yang dihasilkan disimpan dalam tabel simbol sederetan
karena yang tidak mengikuti pola token akan dilaporkan sebagai token tak dikenal. Contoh, misalkan pola token untuk identifi adalah 1 sama dengan huruf setengah angka dikali lexem AB2C dikenali sebagai token, sementara lexemal 2ABC atau ABC tidak dikenal. Lalu sintak analis memeriksa keseluruhan deretan token dengan sintak yang ditentukan dalam bahasa sumber. Token yang tidak mengikuti aturan sintak akan dilaporkan sebagai kesalahan. Sintak secara logika deretan token yang bersesuai dengan sintak tertentu akan dinyatakan sebagai pohon parsing. Contoh misalkan sintak untuk ekspresi then E adalah E if L then L. I O A I sama dengan huruf-huruf. Ekspresi if A2 lebih kecil 9 then adalah ekspresi sesuai sintak, sementara ekspresi if A2 lebih kecil 9. Do atau if then A2B sampai lebih kecil 9 tidak sesuai. Perhatian bahwa contoh ekspresi terakhir juga mengandung token yang tidak dikenal. Semantic analysis memeriksa token dan dari batasan-batasan yang ditetapkan batasan-batasan tersebut. Misalkan panjang maksimum token editor adalah karakter. Panjang maksimum ekspresi tunggal adalah 80 karakter. Nilai bilangan bulat adalah 32768 sampai dengan 32767. Lalu ada operasi aritmatik harus meliputi operasi operan yang bertipe sama. Analisis semantik menghasilkan suatu kode objek yang dapat dieksekusi dalam translasi sederhana, tetapi biasanya bentuk dari kode objek yang dapat dieksekusikan ini merupakan bentuk internal dari final program eksekusi yang kemudian dimanipulasi oleh tahap optimis dari translator tersebut. Lalu ada intermediate code generator membangkitkan kode antara ke pohon parsing. Pohon selanjutnya diterjemahkan suatu penerjemah yang dinamakan penerjemah berdasarkan sintak. Hasil penerjemah ini dialamatkan yang merupakan representasi program untuk suatu mesin abstrak. Perintah 3 alamat bisa berbentuk quadruples OP ARG1, ARG2 resolve, triples OP ARG1, ARG2 atau ekspresi dengan satu argumen dinyatakan dengan menerapkan ARG2 dengan strip dash. Lalu ada code optimizer merupakan optimasi penghemat space dan waktu komputasi jika mungkin terhadap intermediasi code dilakukan juga berdekatan suatu ekspresi yang sering terjadi sehingga pengulangan tidak perlu terjadi dan lain sebagainya. Lalu untuk code generator membangkitkan kode dalam bahasa target tertentu, misalkan bahasa mesin. Lalu untuk contoh compiler untuk menganalisa leksikal, di sini ada Java, hashtag include iostream, lalu public class my class, public static void main string args, integral sub 1 sama dengan 100 plus 50, internal sub 2 sama dengan sub 1 ditambah 250, lalu int sub 3 sama dengan sub 2 ditambah sub 2. Sistem out print sub 2, sistem out print sub 3. Lalu untuk C++ nya ada hashtag include iostream, hashtag include string using namespace standard int main, string first name John, string last name do, string full name first name plus last name. Code-nya ada full name lalu return. Untuk HTML-nya di sini ada dua tipenya HTML ada body, ada PHP, ada echo. Headline 2 PHP is fun. Headline 2 echo ada hello world. Ada echo I bought Lulu PHP, lalu ada echo this string was made with multiple parameter. Demikian presentasi dari saya untuk tugas UTS-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.